bagus banget tadi ya. Tadi bagus ya, terpampang nyata di New York City. Tadi bagus banget, tapi sebentar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kamu siapa? Soalnya viral banget, katanya kamu udah nggak ada. Ih, kamu siapa? Masih ada, sehat walafiat. Tuh. Iya. Tapi aku miris banget loh, kita itu dipotong-potong. Diedit, sedih banget liatnya. Ya, padahal kita itu mengungkapkan kedukaan buat orang lain. Ada viral, FYP itu kemarin semua. Tapi seolah-olah kedukaan itu buat King Nasar. Betul. Tapi kalau aku sih kalau ada berita-berita itu, aku tipikal artis yang nggak suka melayani karena mereka maunya dilayani. Jadi kalau nanti juga sepi sendiri kalau kita nggak ngeladenin, biarin aja. Nggak, lagi pula orang didoain panjang. Lagi pula juga sosial media kamu kan juga aktif banget. Iya. Ya jadi lagi off air di mana-mana. Bener, ini kita klarifikasi sekali lagi. Coba kita lihat ya. Demi kampanye memang. Tuh kan kakinya nempel. Kakinya masih Gak apa-apa nempel. ya King. Iya. Yang penting King kamu ini lagi keliling Indonesia kan. Iya, lagi sibuk. Biasanya kalau diumumin meninggal gitu itu panjang umur. Bener. Ya pokoknya. Kayak nggak diduga-duga teman kita sehat, kemarin masuk rumah sakit. Bener. Sakit apa sih Karen? Bu, apa? Kamu sakit apa? Kenapa Aku sih? tuh paling kesel ya Bukan, kalau aku cari perhatian aja supaya semua orang tuh sayang sama aku. aku tuh paling Semua kesel ya sayang. kalau lagi sakit terus tiba-tiba masuk rumah sakit gak diperhatiin sama pacar. Aduh. Enggak. ada. Dia check up. Pokoknya kita sehat-sehat semuanya, bukan cuma. Tapi aku mau ngucapin terima kasih buat Dokter Gunawan. Hai Dokter Gunawan, selamat pagi. Terima kasih ya teman kita udah kembali sehat ya. Terima kasih udah bikin kakak. Pokoknya stop berita-berita hoax. Betul ya. Lihat orang dia setiap hari di sini juga masa ada masih nanya. Guys, ya Allah aku glowing banget ya. Coba kamera dikit. Glowing tuh, sehat glowing. Kameramen, shoot aku dong. Kameramen. Pokoknya semakin sehat, semakin glowing kita semuanya, krunya juga, Perlan 86, amin ya. Sama Sobat Ambiar juga semakin glowing, semakin sehat. Oke. Ini bintang tamu yang sekarang glowing juga. Semakin glowing. Semakin cantik. Bener, ada orang yang bilang katanya kalau misalnya setelah berpisah, ada yang auranya berkurang. Iya, kalau aku? Kalau kamu bertambah sih ya. Tapi kalau yang satu ini kita juga penasaran ketika kemarin, bukan kemarin sih, beberapa waktu yang lalu memutuskan untuk bercerai dengan sang mantan suami. Sampai dengan sekarang tuh kita nggak pernah tahu loh alasannya. Tapi yang pasti dia bilang tidak pernah menyesal berpisah dengan sang mantan suami. Iya. Ya. Di Bagi-Bagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Marshanda. Good morning Caca, welcome back. Caca, Let's go. aku suka banget sama sepatu kamu. Ya lucu. Tahu nggak, aku udah punya sepatu ini udah 10 tahun lebih. Oh Oh iya. ya. Oh wow, nice. Satu selalu fashionable ya. Fashionable. Fashionable. Untung aku nggak pakai motif ini. Tadinya aku pakai motif ini. Ya? Dia punya segala motifnya lengkap. Aku punya. Semoga kita matching nanti ya. Mas Yanda, selamat datang kembali. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Dan Caca kurusan ya. Iya betul. Jauh loh. Iya. Marshanda ini jadi viral loh ketika kemarin kamu datang ke podcast terus dibilang bahwa kamu tidak pernah menyesal akhirnya berpisah dengan Ben Kasyafani mantan suami kamu. Ya kita mau tanya alasannya kenapa, tapi kita kasih lihat dulu yang satu ini buat Sobat Ambiar. Silakan. Banget kalau mantan jadi teman atau keluarga. Ya, Di antara kalian ada nggak yang begitu? Gak ada. Ya aku sama Dia Aldi ada Taher. sama Aldi Taher. Oh iya. Oh cuma Aldi Taher. Ya butuh waktu lah, itu butuh proses kan. Marshanda juga pada awalnya pasti butuh waktu ya. Marshanda, tapi ini yang membuat kita penasaran, termasuk Sobat Ambiar. Karena ketika kamu berpisah dari Ben Kasyafani, kita nggak pernah tahu loh alasannya kenapa. Alasan saat itu berpisah itu kenapa sih? Yang pasti ada alasannya, itu sesuatu yang personal nggak bisa aku buka. It's okay. Tapi kalau ditanya nggak menyesal sampai sekarang, ya itu benar. Aku sama sekali nggak pernah ada pemikiran second thought gitu, kayak keraguan, terus kayak looking back, flashback, menyesali gitu, nggak ada. Nggak ada sama sekali ya. Tapi butuh waktu berapa lama sih buat kamu dan juga Ben Kasyafani ketika setelah berpisah akhirnya komunikasi bisa terjalan baik, bisa co-parenting dengan baik, bisa saling support satu sama lain? Berapa lama ya? Kayaknya ada 3 tahunan lah ya, 3 tahunan lebih gitu, sampai akhirnya kita bisa lebih terbuka satu sama lain, apa-apa dikomunikasiin. Kalau ada yang nggak nyaman kita omongin, terus jadinya lama-lama perlahan-lahan sekali
jadi lebih kompak demi Sienna. Gunung es itu mencair ya. Iya. Tapi 3 tahun pertama ketika hubungannya belum membaik dalam tanda kutip seperti 3 tahun selepas perpisahan itu, hubungan kalian seperti apa 3 tahun pertama setelah bercerai? Masih banyak ragu gitu. Kalau mau ngomong tuh kayak ini salah nggak ya ngomong gini? Kalau ngomong gini jadi kayak kayak egois nggak ya? Kayak dari akunya ada yang kayak gitu, dari dianya ada yang kayak gitu. Tapi ya berusaha untuk mengakomodir kebutuhan satu sama lain karena sama-sama pengen mementingkan kan Sienna masih kecil waktu itu. Tentunya buat Sienna. Tentunya buat Sienna yang paling penting sih gitu. Tapi supportnya Ben Kasyafani itu buat kamu seperti apa sih contohnya? Contohnya, pokoknya kalau misalnya ada apa-apa yang dia dengar soal aku, dia pasti tanya ke aku lebih dulu. Dia tanya lewat WhatsApp. Sudah gitu kayak, ini bener gak sih Ca? Are you okay? Gitu, kayak gitu aja sih. Jadi komunikasi itu masih lancar. Iya, masih lancar. Iya. Jadi dua-duanya lah intinya Sienna itu membutuhkan lah ya gitu ya. Pasti ya, sosok kedua orang tuanya. Tapi apakah Ben Kasyafani selalu menjadi salah satu orang pertama yang kamu hubungin ketika kamu butuh sesuatu misalnya? Atau dalam masalah misalnya? Karena aku kan juga punya keluarga, aku ada adik, ada mama, ada sahabat. Jadi mereka orang pertama yang aku hubungin sih. Tapi kalau anakku, Ben itu adalah salah satu dari sekian banyak orang yang tahu lah gitu. Caca, kan kalau pacaran itu kan dari dulu, dari sebelum menikah sama Ben kan pasti Caca sering pacaran ya. Dari zaman SMP, SMA gitu. Kalau putus memang nggak pernah jadi musuh, selalu jadi temen. Maksudnya pernah nggak selama pacaran putus terus jadi nggak mau jadi temen, gitu. Ada nggak yang gitu? Ada yang kayak gitu, tapi biasanya cuman berapa lama doang, lama-lama baikan. Oh, Caca gitu tipenya ya? Iya, tipenya gitu. Ya berarti dewasa. Berarti memang dewasa. Dan kebetulan pasangannya juga nggak jahil sama dia. Mungkin ya. Sehingga kayak perempuan itu kan makhluk yang lembut, yang perasaannya itu halus. Ketika disentil perasaannya dia pasti akan marah. Benar. Mungkin yang si pasangan sebelum-sebelumnya bisa menghormati dan menghargai dia. Dengar tuh Ria. Sama aku kayak Caca suka bikin barisan para mantan, aku barisin seret, ayo lo, salaman lo, silaturahmi lo. Silaturahmi pahalanya gede. Ya ember pasti banyak. Tapi Cak begini, sifat dari Ben Kasyafani yang tidak pernah berubah menurut kamu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Apa ya? Kalau sekarang kan aku udah lebih jarang ketemu Ben yang pastilah ya. Kalau dulu kan ya kita masih menikah, masih sebagai pasangan. Kalau sampai sekarang aku nggak tahu sih apa yang masih sama, karena kan ya nggak sedekat itu juga ya. Iya kan. Yang lebih tahu mungkin Ines, istrinya, sama Sienna. Tapi Caca pernah nggak, kan kita kan manusia biasa ya. Somehow masa lalu tuh tidak pernah, bukan tidak pernah, ada ketika ya, kita sendiri masa lalu itu teringat. Dan bisa jadi waktu teringat kita membayangkan masa lalu dan ada kerinduan. Kalau dari kamu ada kerinduan itu nggak ketika melihat masa lalu terjadi gitu? Kamu terkurung di sebuah ruangan terus kamu cuma, oh gitu, I remember him. No, nggak pernah. Jadi ya kalau yang sudah berlalu ya biarlah berlalu ya. Sedikit aja karena aku yakin ngambil keputusan itu. Kalau perempuan kayaknya beda sama laki-laki deh. Kenapa? Gimana? Kalau perempuan itu kalau udah selesai dan mungkin dia sudah bisa mengobati hatinya sendiri, mengontrol emosinya sendiri, dia pasti akan move on dan nggak akan mungkin mengenang gitu. Tapi laki-laki juga sama kok berpikirannya seperti Gimana kalau laki-laki? Kalau laki-laki nggak pernah kenang-kenangkan yang dulu. Sama kok, sama. Maksudnya kalau udah selesai ya selesai. Tapi kalau masih punya perasaan, kalau bisa diselesaikan atau bisa diteruskan ya kenapa enggak, kan itu pilihan masing-masing pastinya ya. Tapi Caca, kalau bisa menyampaikan sesuatu untuk Ben Kasyafani sebagai salah satu support system kamu ya, dan juga co-parenting kamu bersama untuk membesarkan anak, mau bilang apa untuk Ben Kasyafani? Ya buat Ben. Bukan. Ini Caca Cici. Bro. Mungkin buat Ben sama Ines ya, berdua. Oh ya, oke. Yang pasti aku senang banget kita bisa kompak. Semoga bisa selalu berkomunikasi secara terbuka, sama-sama di antara kita bertiga. Jadi orang tua yang terbaik buat Sienna, membuat Sienna jadi anak yang bahagia dan membanggakan keluarga. Wow, oke, luar biasa, dibutuhkan kebesaran hati yang sangat luas gitu ya untuk bisa berhubungan baik dengan mantan, termasuk yang penting adalah anak-anak, karena tentunya yang menjadi prioritas utama adalah anak-anak, bagaimana bisa co-parenting bersama-sama ya. Tapi Marsyanda, ini jadi pertanyaan buat kita semua. Sampai dengan sekarang kita tahu kemarin sempat ada kabar bahwa Marsyanda dekat dengan seorang Vicky Prasetyo gitu misalnya, tapi kita nggak pernah tahu kan ya keseriusan Marsyanda itu dengan laki-laki itu sekarang seperti apa, maksudnya untuk berhubungan lebih serius lagi. Kita mau lihat dulu yang satu ini, apakah ada trauma? Ya Caca,
tadi dari wawancara itu, apa sebenarnya yang membuat kamu tuh kayaknya susah sekali untuk melangkah dalam relationship yang baru? Jujur, dalam hati kamu, takut? Aku merasa aku sekarang udah jadi orang yang berbeda. Berbeda gimana? Berbeda dengan aku yang dulu. Kalau aku yang dulu tuh, kalau aku mau punya pasangan, karena aku butuh adanya sosok laki-laki. Nah kalau sekarang, kalau nantinya aku punya pasangan, itu bukan karena aku butuh sosok laki-laki, tapi karena ya ada pelengkap gitu loh. Karena adanya laki-laki itu menjadi pelengkap, menjadi hidup kamu sehingga sempurna gitu ya. Menjadi kayak kebutuhan, bukan kebutuhan primer, ibaratnya kebutuhan tersier gitu. Kalau dulu tuh primer banget, kalau nggak ada laki-laki gue nggak bisa hidup, gue nggak bisa bahagia. Nah kalau sekarang aku kayak dengan diri sendiri aja aku udah bisa bahagia. Jadi kalau ada laki-laki ya jadi luxury gitu. Ya lalu Sejak ketakutan kapan punya perasaan seperti itu? Sejak setahun terakhir. Oh baru dong kalau gitu? Baru. Apa yang membuat kamu berubah, punya pemikiran seperti itu? Proses ya, proses dari aku kayak single kan cukup lama. Terus gitu lama-lama aku kayak terbiasa dengan kayak ya udah nikmatin aja waktu dengan diriku sendiri, kayak jadinya kayak ngedate sama diri sendiri aja gitu. Do I like myself? Gue suka nggak sih sama diri gue kalau gue lagi just being with myself gitu. Nah lama-lama jadi kayak ya udah kalau misalnya ada laki-laki ya yang tentunya membuat aku lebih bahagia lagi pengennya. Tapi bukankah sudah terlalu lama untuk loving yourself? Aku nggak ada target sama sekali ya, kayak keburu-buru gitu, kayak dikejar deadline nih udah harus nikah lagi. Aku nggak punya mindset yang seperti itu sih, jadi kayak walaupun ada beberapa orang yang bilang udah lama ya single gitu atau belum menikah lagi lah misalnya, tapi aku tipe yang santai aja lah. Ca, kamu ada ketakutan tersendiri gak sih Ca dengan pikiran atau cara berpikir kamu seperti sekarang gitu, menjadikan pasangan itu bukan sebagai kebutuhan tapi sebagai pelengkap? Ketakutan terbesar. Justru malah itu menurut aku itu lebih sehat buat aku sekarang. Buat kamu secara pribadi? Buat aku, iya. Kalian tahu kan kamu ya lebih sehat. Karena kalau misalnya aku cari pasangan karena aku butuh, berarti aku nggak bisa bahagia kalau dia nggak ada. Jadi kamu akan bahagia karena ada orang lain, bukan karena diri sendiri ya? Kalau gitu, nah Betul. aku nggak mau kayak gitu. Aku maunya kayak tanpa dia ya aku kebahagiaan aku itu datangnya dari aku, tanggung jawab aku sendiri. Aku setuju dengan pemikiran kamu. Tapi kita hidup di Indonesia, norma atau adab ketimuran itu sangat kental banget ya. Orang ntar bakal bertanya-tanya, emang kamu nggak takut nanti tua sendirian, anak udah gede, anak punya pilihan, anak menikah? Kenapa sih begitu? Justru itu, aku kan udah pernah menikah, aku udah punya anak. Jadi mungkin ada lebih rasa kayak tenang lebih tenang gitu. Mungkin berbeda kalau belum pernah menikah, belum pernah punya anak. Karena ada sesuatu yang lebih belum dirasakan. Kalau perempuan kan sama laki-laki beda. Laki-laki nggak bukan bilang laki-laki tidak selalu pakai perasaan, tapi kalau perempuan pasti pakai perasaan. Kalau lagi sendiri tidur gitu, Caca nggak pernah, maksudnya kayak pengen dipelukin atau pengen disayang-sayang. Marsyanda. Marsyanda kak. Gak pengen maksudnya gini, itu kan bagian sisi perempuannya gitu kan, pasti ada lah. Kalau lagi sendiri. Pengen berdua deh, pengen ada yang meluk deh gitu ya. Gitu, kangen seperti itu. Iya kan capek kan meluk guling mulu gitu. Misalkan, ada nggak? Mungkin awal-awal aku single ya kayak gitu ya, ada kayak pengen dia ada yang nemenin, kayak misalnya bangun tidur atau enggak kayak misalnya jalan-jalan ke mall atau enggak ngumpul sama keluarga tuh ada temennya gitu, ada date-nya gitu. Tahun janda itu seperti itu gitu. Iya, tapi lama-lama kayak udah biasa ya? Biasa aja. Oke, Mas Anda ngomongin soal trauma, bisa jadi orang tidak mengambil keputusan dalam hidupnya karena punya trauma di masa lalu, termasuk keputusan untuk menikah lagi. Kita mau lihat artikel yang satu ini, kamu boleh cerita sama kita. Marsyanda mengaku bingung saat ditanya soal menikah lagi. Ada sesuatu dengan ayah yang belum selesai. Maksudnya ada apa dengan ayah? Apa ya? Aku juga nggak tahu. Aku ngerasa karena kan figur ayah itu sosok kayak first love untuk setiap perempuan ya. Nah aku kan tumbuh dewasa tidak memiliki figur ayah itu. Nah jadi jangan sampai nih kalau aku punya pasangan aku menganggap dia sebagai pengganti figur ayah. Seringnya kan perempuan gitu. Dan kamu sadar itu ya? Aku sadar itu. Seperti itu nggak boleh. Nah aku nggak mau banget sampai aku punya pasangan tapi aku menganggap dia sebagai pengganti sosok ayah yang hilang. Setuju. Jadi aku harus heal myself dulu, harus clear bener-bener ngelihat calon pasangan ini sebagai ya apa adanya diri dia, bukan mengganti sosok ayah. Aduh kamu hebat. Amin. Kamu tuh luar biasa loh, bisa memaintain pemikiran kamu,
cara emosional kamu. Itu nggak mudah loh seperti itu. Iya, apalagi sadar itu tadi. Iya, Makanya aku makanya bertanya, nggak kamu sadar itu, sadar. Ya, jadi ini ada hubungannya juga dengan ayah kamu. Iya. Sadar. Terakhir ketemu sama ayah kapan? Beberapa tahun lalu. Lebih dari 2-3 tahun? Sekitar segitu. Do you miss him? Yes, Kangen nggak? kangen. Of course ya. Tapi gimana cara kamu untuk reach atau menjangkau dia atau setidaknya bertemu Bisa dengan telepon? dia? Telepon, tapi telepon masih lancar? Telepon, dan nanya kabarnya tiap bulan gimana. Oh masih Ada rutin? update kondisi kesehatannya, tanya. Kenapa nggak ketemu, Cak? Karena beda kota juga. Oh di Di mana? mana Papa? Di Jawa, Oh. di Jakarta. Oh, oke, Oh, oke. Tapi oke. video call gitu ya. Iya, bisa WhatsApp call sih sukanya, audio call. Ya kalau video call bingung karena mungkin udah tua, kalau orang tua kan gimana sih ini yang video yang mana gitu. Dia manggil kamu apa, Caca? Caca. Caca mau ngomong apa? Kamu bilangnya ayah atau papa? Papa. Caca mau ngomong apa sama papa? Kalau lagi nonton. Semoga papa sehat. Terus kalau papa lagi ada sakit, papa harus mau dicek sama dokter. Jangan malas minum obat. Pokoknya papa harus jaga kesehatan, jaga kesegaran badannya, harus happy karena Caca di sini masih sayang sama papa. Semangat buat Marsyanda ya, dengan atau tanpa pasangan, tapi aku setuju yang paling penting adalah bisa membahagiakan diri kita sendiri. Yes. Kalau kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri, setidaknya kita juga bisa mampu untuk membahagiakan orang lain. Amin. Itu dia yang paling pentingnya. Tapi buat Sobat Ambiar, kita juga di pagi ini mau menghadirkan seseorang di mana ia datang dari masa lalunya seorang Marsyanda. Siapakah dia? Kita akan langsung hadirkan yang satu ini. Barbie Kumalasari. Thomas Barbie. Mbak, aku jadi pembantu lagi. Ya ampun, udah operasi mahal-mahal karena Dewi Persik jadi babu lagi di sini. Ya. Ini Halo. Barbie kalau nggak make up kayak begini. Cantik loh, Kak. Cantik kan begini. Oh, gitu Bener. ya. Daripada pakai bulu mata sampai setebal apa. Ini lebih natural gitu. Oh, gitu ya. Iya. Gak kayak Karen Delano kan? Emang gua kenapa ya? Dimiritin. Terlalu lentik katanya Kak Bagus. Bulu matanya ya. Kalau ceritanya inemnya kayak gini mah tuh semua juga orang antri kali kalau inemnya. Barbie, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Punya data ke sini. Oh iya, sama-sama. Rambutnya juga bagus. Rambutnya aku pendekin. Bagus Ini nggak? bagus, lebih segar, lebih fresh, kelihatan Kenapa awet sih muda. dandannya begini kenapa? Ya kan ini ada hubungannya. Dulu ini karena katanya Barbie Kumalasari pernah satu sinetron barengan sama Marsyanda. Judulnya ini Beranak Dalam Kubangan ya. Anak piring. Kita mau kasih lihat ya, ini mereka seakan kita ajak memori ke masa lalu antara Marsyanda dan juga Barkum yang pernah berada dalam satu pekerjaan yang sama ini dia. Mami sehat, gimana kabar Virgun? Iya. Biar Bima nurung ya. Caca masih inget nggak dulu bagaimana main sinetron sama Kakak Barkum? Kabarkum ya. Sekarang manggilnya Kabarkum. Dulu panggilnya apa? Kalau dulu siapa? Maija. Iya. Masih inget dong momen sama Maija? Iya masih inget lah. Tapi kita kan tahu ya, satu Indonesia tahu transformasi yang luar biasa Betul. dari seorang Barbie Kumalasari. Ketika akhirnya menjadi viral kembali di media sosial, Sekarang jadi di langsing. televisi, transformasi itu dengan adanya Barbie Kumalasari, sebuah branding yang baru. Kamu ngeliat perubahan itu, kamu sadar nggak? Oh, ini tuh Maija yang dulu ya? Sadar lah. Tapi emang dari dulu karakternya nggak berubah. Emang dari dulu tuh yang Emang begitu. asik. Oh, emang begitu? Emang gitu aslinya. Oh, aku pikir tuh baru setelah transformasi ini Enggak, loh, emang aslinya gitu. Barbie. Jadi tapi baru mekarnya beneran tuh sekarang gitu. Ya kalau dulu kan karena gemuk kan apa-apa minder. Terus kan aku juga dulu Tapi kan tetap pemain seru, baru. tetap Iya. seru Tetap orangnya. seru sih. Untung kan dulu kalau di Bidadari Emang sekarang pemain lama gitu Kak maksudnya? Iya dong, udah senior loh hitungannya. sekarang udah gak main-main lagi. Udah Udah gak senior. pemain lama ya. Udah gak main lagi. Ya jadi dulu kan waktu awal-awal kayak masih minder. Terus ada salah satu artis yang dulu juga kalau orang baru nggak boleh gabung. Ada Sebut juga. siapa namanya? Sebut dong. Ya gabung satuan. Nggak boleh. Oh, di sinetron ini. Oh nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Terus Persib banget itu. Iya, jadi mau nggak mau kan pakai perasaan banget dulu ya. Cuman kan dulu karena ada Marsyanda semua kan masih pada baru. Ada salah satu yang senior itu memang
datangnya telat terus, ya kan? Syuting harusnya callingan jam 9 pagi, datangnya jam 12 malam. Masih dipakai itu? Itu akhirnya berapa episode udah nggak dipakai lagi. Siapa? Ini nama dia. Siapa? Tuhan, kok ternyata dia. Kita mau lihat ini ada satu postingan dari seorang Barbie Kumalasari, ada hubungannya sama Marshanda ya. Iya, kangen main sinetron bareng sama Marshanda. Kapan pose baru? Oh iya. Tuh, ini postingannya. Ada caption lanjutan. Mana? Apa caption lanjutan? Ya kan aku nulis di situ, aku kangen sama Marshanda karena aku juga ngerasa cantik aku sama Marshanda 11-12. Astagfirullahaladzim. Bersaing udah nggak minum. Udah minum obat halunya. 11-12 tahu. Ratu halu. Emang 11-12 sama-sama cantik. Iya, Buat seorang Barbie bilang katanya kangen sama Marshanda ya. Walaupun Marshandanya enggak. Coba kita mau ngelihat mereka adu acting Barbie dan juga Marshanda kayak dulu lagi kan, kangen kan, let's go ya. Simulasi ya. Ceritanya Karen Delano bersama Dewi Persik dan juga King Nasar adalah keluarganya dari Marshanda. Iya. Ma Ija ini ceritanya mempersiapkan masakan yang akan dimakan oleh keluarga Marshanda. Nah, tapi ternyata makanannya Marshanda ini sengaja dijahatin sama Ma Ija ini. Dibikin rasanya dibikin keasinan sama Ma Ija ya. Nanti kita lihat seperti apa. Sudah siap ya? Ya. Oke. Ma Ija silakan, boleh nunggu di Lebak Bulus dulu silakan ya. Nunggu dulu ya. Kamera rolling and action. Yuk makan yuk, udah dimasakin sama Ma Ija, enak loh. Enak ya. Udah lama deh nggak Aku makan. yang ini aja. Kenapa? Gak apa-apa kan? Ini kan sama aja. Ya ini masakan Ma Ija ini. Ya ini masakan Ma Ija, tapi terlalu pedes ya. Aduh, Gak enak. Enak. Ma Ija. Ma Ija kok ini rasanya asin banget, asin, pedes banget, beneran deh. Enak. Enak kok, jangan ngarang deh. Mana sih? Kan sebenarnya masakannya udah enak, udah pakai bumbunya komplit. Jangan-jangan ketukar nggak sama punyanya Nasar? Gak enak kok. Tapi salah bumbunya, tadi kan kita mintanya nggak pedas. Iya nggak pedes. Gak kok, gak pedes kok. Pedes ya? Gak pedes kok, ini enak kok Maija. Jangan-jangan ketukar Maija lagi. hebat deh, enak banget. Oh enak Makasih ya. banget, aduh Karen terima kasih banyak. Mungkin, Apa ya? mungkin Maija mau ngerjain Karen sama Kak Dewi. Gak enak, aku bilangnya enak. Mereka kayaknya mau dikerjain sama Maija. Kamu jangan bilang-bilang dong. Ma Ija jangan gitu. Aduh dibocorin lagi. Ma Ija kamu gitu sih sama aku. Ma Ija mah gak puas selama ini selalu ngerjain aku. Iya habis gimana tadi kan udah keburu keiris, sambelnya udah keburu mateng. Ma Ija sengaja kan pasti mau ngerjain aku. Ma Ija Aku nggak sengaja sih, tapi emang udah kecemplung duluan terus udah disiapin buru-buru. Ya udah bisa aja. Ya udah gini aja deh, Atau Ma Ija. dikasih kecap lagi boleh nggak? Enggak, kelihatannya aktingnya sudah mulai menurun ya. Kita boleh datang, tetap di Bagi Ambiar.